Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kalau sakit, semoga diberikan kesembuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan sinus. Sebelum mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kompetensi dasar yang harus dikuasai, yang pertama 3.4 menjelaskan dan menentukan persamaan trigonometri. 4.4-nya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Jadi kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Ingat, trigonometri itu nanti ada sinus, cos, sama tan. Ini persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen yang akan kita pelajari. Lalu apa sih yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang harus kita capai pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring dengan bantuan YouTube dan MS Team, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk sin X sama dengan sin alfa. Lalu, menyelesaikan persamaan trigonometri lanjutan sin X sama dengan K. Selanjutnya, merumuskan penyelesaian persamaan trigonometri yang berkaitan dengan sin X sama dengan sin alfa. Dan berikutnya, merumuskan penyelesaian persamaan yang berkaitan dengan trigonometri lanjutan sin X sama dengan K. Nah, hari ini kita akan bersenang-senang dengan yang namanya sinus atau persamaan sin nanti ya. Yuk, sebelum ke materi inti, kita harus menguasai terlebih dahulu kemampuan prasyarat. Kemampuan yang wajib dimiliki agar pelajaran tentang persamaan trigonometri berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah trigonometri itu sendiri. Ingat bahwa trigonometri adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kita punya nih segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah si alfa. Lalu ini namanya segitiga ABC. Ingat, sisi di depan sudut alfa disebut sisi depan dan sisi di samping sudut alfa, sisi samping dan sisi terpanjang gitu ya. Sisi terpanjang. Nah, sinus adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi terpanjang atau dejang, yaitu AB per AC. Lalu kosinus alfa perbandingan sisi samping dengan terpanjang atau sajang. Ini BC per AC. Dan tan alfa perbandingan sisi depan dan samping atau desa, yaitu AB banding BC. Kemampuan prasyarat berikutnya adalah mengenai nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Pada waktu kelas 10, saya menggambarkan ini dengan sebuah telapak tangan. Dari jempol nilainya 0, jari telunjuk setengah, jari tengah setengah akar 2, jari manis setengah akar 3, dan jari kelingnya 1. Kalau sinus kita mulai dari jempol, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, dan sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Nah, kalau kosinus kita berangkatnya dari kelingking dan sudut istimewanya tetap 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Kita mulai dari kelingking ya. Cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 itu 0. Nah, kenapa sih kita harus tahu nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa?
Karena nanti untuk persamaan trigonometri kita wajib tahu penyelesaiannya atau solusinya. Dan itu melibatkan nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Contohnya, oh ya jangan lupa juga kalau tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Boleh dihafalkan, boleh juga dicari. Contohnya kayak gini ya. Nah, sin X sama dengan setengah. Berarti sin berapa yang hasilnya setengah? Ingat di sini kalau sin X sama dengan setengah, maka kita akan punya sin X sama dengan 30 derajat. Nah, berarti kita bisa ambil X-nya sama dengan 30 derajat. Lalu, apakah ada solusi lain dari persamaan sinus ini? Nah, nanti kita akan lebih jelasnya bahas di slide berikutnya. Jadi persamaan sinus, persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat trigonometri. Kalau persamaan sinus berarti persamaan yang memuat sinus, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah nilai trigonometri pada sudut berelasi. Ingat, kita punya koordinat kartesius dimulai dari 0 derajat, lalu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Dan baik lagi 360 derajat ya, karena fungsi trigonometri itu fungsi yang periodik, jadi berulang terus, muter-muter terus gitu. Nah, di kuadran 1 yang positif itu, ini kuadran 1, 0 sampai dengan 90 derajat, kuadran 2, 90 sampai 180 derajat, kuadran 3, 180 derajat sampai dengan 270 derajat, lalu kuadran 4, dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Pada kuadran 1, semua nilai trigonometri bersifat positif, bernilai positif gitu. Nah, pada kuadran 2, yang positif hanya si sinus, sama kebalikannya yaitu kosek. Nah, kuadran 3, yang positif itu si tangen, sama kebalikannya kotan. Dan kuadran 4, yang positif adalah cos dan sekan. Nah, lalu kita punya bahwa sin alfa itu sama dengan sin 180 min alfa. Ingat 180 di sini dikurangi alfa kan manut ke kuadran 2, makanya dia bernilai positif. Ini wajib kita tahu untuk informasi prasyarat agar lancar di materi persamaan sinus gitu. Lalu sekalian kita punya cos alfa sama dengan cos 360 derajat min alfa. 360 derajat di sini satu putaran gitu. Nah, 360 min alfa kan di sini itu berarti kuadran 4 kosinusnya bernilai positif. Atau 360 derajat min alfa ini kita bisa nyatakan sebagai dia cos minus alfa. Nah, berikutnya tangen alfa itu sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Nah, kalau semua materi prasyarat kita sudah ingat, karena pasti lupa ya habis liburan semester ya, apalagi trigonometri itu momok paling menakutkan katanya. Padahal trigonometri itu seru loh, kita hanya belajar di segitiga siku-siku tentang perbandingannya. Jadi mari kita ingat kembali ya yang kemampuan prasyarat tadi yang telah diulas. Kalau sudah ingat semua, kalau sudah paham semua, kita masuk ke materi inti, yaitu persamaan sinus, persamaan yang memuat sinus gitu. Kita punya persamaannya adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, sama-sama sin, kita berarti ambil sudutnya. X sama dengan alfa. Tapi ingat, trigonometri itu di sini alfa. Trigonometri itu bersifat periodik gitu. Jadi kalau ini alfa, tak tambahkan satu lingkaran penuh sebesar 360 derajat, balik lagi ke alfa gitu. Jadi makanya kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa, ini berarti kita punya juga X sama dengan alfa ditambah 360 derajat kalikan K. Ditambah satu putaran penuh, nanti kembali lagi ke sudut itu sendiri. Nah, atau kalau ditulis dalam radian berarti X sama dengan alfa ditambah dengan 2pi kali K. Lalu ingat juga di kemampuan prasyarat tadi bahwa sin alfa itu sama dengan sin 180 derajat min alfa. Sehingga
dari persamaan sinus sin X sama dengan sin alfa, kita bisa tulis juga ini sama dengan sin 180 derajat min alfa. Nah, dari sini sama sini kita peroleh sin X sama dengan sin 180 derajat min alfa. Sama-sama sin, sama-sama sin. Kita bisa ambil sudutnya. Berarti X sama dengan 180 derajat min alfa. Ingat, trigonometri bersifat periodik. Jadi kita bisa tambahkan dengan 360 derajat kalikan K. Berapa putaran gitu. Atau kalau ditulis dengan radian berarti diperoleh X sama dengan pi min alfa ditambah 2pi kalikan K. Oh ya, K itu boleh kita ganti dengan sembarang bilangan bulat. Min 1, 0, 1, atau min 2, atau 2, atau berapapun yang penting bulat agar dia memenuhi interval yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 50 derajat dengan interval X-nya 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, yuk mari kita bahas. Mau dicoba dulu juga boleh untuk mengukur kemampuan kalian sudah paham atau belum mengenai materinya. Nah, mari kita tulis soalnya. Sin X sama dengan sin 50 derajat. Berarti sama-sama sin. Kita berarti bisa ambil sudutnya. X sama dengan 50 derajat. Jangan lupa ditambah 360 derajat dikalikan K. Ingat, di sini maunya 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti kita pilih K-nya yang sama dengan 0 gitu. K-nya itu kita pilih sembarang, yang penting X-nya memenuhi interval yang diinginkan. Berarti kan kita peroleh tuh X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 360 derajat kalikan 0. Nah, ini kan 0 ya. Berarti kita peroleh X-nya ketemu 50 derajat. Lalu ini baru solusi yang pertama. Persamaan sinus kita punya dua jenis solusi. Nah, solusi yang kedua saya tuliskan. Berarti kan sin X sama dengan, kita pakai yang ini, sin 180 derajat min alfa. Atau kalau mau langsung tulis di solusi ini juga boleh. Solusi jenis pertama, solusi jenis kedua gitu juga boleh. Berarti langsung kita ambil sudutnya. Oh, di sini tadi alfanya adalah 50 derajat. Nah, berarti kita punya X-nya sama dengan 180 derajat min 50 derajat ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. Nah, berarti X-nya ketemu 130 derajat ditambah 360 derajat kita kalikan K. Ingat, karena batasnya 0 sampai dengan 360 derajat, kita pilih K-nya yang sama dengan 0 gitu. Sehingga diperoleh X-nya adalah 130 derajat ditambah 360 derajat kalikan 0. Ini hasilnya 0, berarti ketemulah 130 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya atau himpunan HP-nya, kurung kurawal, terus dari kecil dulu, yang lebih kecil dulu 50 derajat, 130 derajat. Jadi ini himpunan penyelesaiannya berada di interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Oh ya, kalau masih belum paham, silahkan ya bertanya di kolom komentar YouTube boleh, MS Team boleh, ataupun juga kita manfaatkan grup WA-nya. Gitu ya. Mari kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin min 2x sama dengan sin 3 per 2pi. Di mana x-nya dari 0 sampai dengan 2pi gitu ya. Nah, kita tulis dulu soalnya. Sin min 2x sama dengan sin 3 per 2pi. Berarti kan sama-sama sin nih, sama-sama sin. Kita ambil sudutnya. Berarti min 2x sama dengan 3 per 2pi ditambah dengan 2pi kita kalikan dengan K gitu ya. Ini solusi jenis pertama.
Nanti kita tulis juga solusi jenis kedua. Berarti kan kita punya maunya X aja nih, karena di sini dikalikan min 2. Berarti kedua ruas kita bagi dengan min 2. Artinya kita punya X sama dengan 3/2 dibagi min 2. Berarti kita punya min 3/4 dikalikan pi. Ditambah 2pi dibagi min 2. Berarti min pi. Kita kalikan dengan K. Karena X-nya itu dari 0 sampai dengan 2pi, kita coba aja pilih K-nya berapa. Misal nih, saya pilih K-nya karena ini sama-sama negatif gitu kan. Maunya di sini X-nya positif, tak pilih K-nya yang negatif. Karena negatif kali negatif nanti positif. Tak pilih K-nya sama dengan min 1. Berarti kan X sama dengan min 3/4pi ditambah min pi kalikan min 1. Min pi kali min 1 kan pi gitu. Berarti min 3/4 ini pi ditambah dengan pi. Pi itu kan 1/1 nih. Tak samain penyebut. Min 4/4 gitu. 4/4 kan 1. Berarti min 3 tambah 4 ketemulah 1/4 pi gitu. Terus pilih lagi juga nggak apa-apa. Yang penting sampai X-nya itu berada di interval 0 sampai dengan 2pi. Misal kita pilih K-nya sama dengan min 2. Masih memenuhi nggak? Masih di antara 0 sampai dengan 2pi nggak itu? Berarti X-nya kan sama dengan min 3/4pi ditambah dengan min pi kalikan min 2. Berarti kita peroleh min 3/4pi ditambah 2pi. 2pi itu artinya 2/1. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi per 4. Berarti ini kalikan 4, ini kalikan 4. Berarti kita peroleh. Tak taruh sini, ini per 4 semua. Min 3pi ditambah 8pi. Ketemunya adalah 5pi per 4. Nah, 5pi per 4 masih berada di interval 0 sampai dengan 2pi. 2pi itu tadi 8pi per 4 ya. Ini masih masuk gitu. Silahkan kalau mau coba lagi, misal sampai dengan K-nya min 3. Kalau K-nya min 3 kan kita berarti punya X-nya sama dengan min 3/4pi ditambah min pi kali min 3. Tak samakan penyebut nih per 4. Berarti min 3pi ditambah 12pi. Ini kan udah 9pi per 4. 9pi per 4 tidak berada pada interval. Berarti dia tidak memenuhi. Jadi untuk solusi yang pertama kita peroleh X-nya yang 1/4pi sama yang kedua X-nya yang 5pi per 4. Nah, berikutnya kita coba untuk solusi yang jenis kedua. Yang berarti ini pi ya, pi min alfa gitu. Nah, untuk solusi yang kedua, jenis yang kedua, ingat bahwa sin alfa itu sama dengan sin 180 derajat atau pi min alfa. Karena di sini ditulis dalam bentuk radian ya. Berarti kita punya sin min 2x untuk jenis yang kedua sama dengan ini 3/2pi. Berarti di sini sin ini alfanya. Berarti pi min alfa 3/2pi. Berarti kita punya sin min 2x sama dengan pi min 3/2pi. Berarti ini kan pi itu 2/2pi gitu ya. Ini per 1 berarti 2pi, ini 2 min 3pi. Nah, ketemulah sin min 2x sama dengan min pi per sinusnya ketinggalan. Sin minus pi per 2. Sama-sama sin, kita ambil sudutnya. Min 2x sama dengan min pi per 2. Jangan lupa ditambah dengan 2pi kalikan dengan K. Nah, karena kita maunya X aja, ini ada min 2 kali. Kita bagi dengan min 2 gitu. Nah, berarti kita peroleh min 2x dibagi min 2 adalah X.
min pi per 2 dibagi min 2, ngitungnya gini. Itu berarti sama dengan, ini kan min 2 per 1 artinya ya. Berarti min pi per 2 dikalikan dengan min 1 per 2. Ketemulah pi per 4. Berarti X-nya adalah pi per 4 ditambah dengan 2pi dikalikan min 2, berarti min pi kita kalikan dengan K. Nah, kita pilih lagi. K-nya yang berapa sih yang memenuhi 0 sampai dengan 2pi. Nah, tak tulis. Kita ambil aja K-nya yang sama dengan 0. Berarti kita punya X-nya sama dengan pi per 4 ditambah min pi kalikan 0. Berarti ketemu pi per 4. Nah, kita ambil lagi juga K. Kalau kita pilih K sembarang, yang penting dia memenuhi interval. Misal, karena dia ini maunya positif, ini negatif, negatif ya. Kita pilih yang K sama dengan minus 1. Tadi X-nya sama dengan pi per 4 ditambah min pi kalikan min 1. Berarti pi per 4 ditambah dengan pi. Nah, pi ini kan pi per 1, samain penyebut per 4. Ini berarti kalikan 4 kalikan 4. Berarti pi ditambah 4pi. Pi tambah 4pi adalah 5pi per 4. Mau coba lagi, K-nya sama dengan min 2. Misal kayak gitu mau coba, boleh. Pi per 4 tambah min pi kalikan min 2. Kan 2pi ya. Pi per 4 ditambah 2pi. Ini 2pi per 1. Samain lagi penyebutnya. Per 4 berarti ini kalikan 4 kalikan 4. Berarti kita punya pi ditambah 8pi. Ini 9pi per 4. Padahal 2pi itu adalah 8pi per 4. Paling ujungnya, paling besarnya 8pi per 4. Lah kok dapat 9pi per 4? Berarti tidak memenuhi. Jadi diperoleh pada solusi yang jenis kedua, diperoleh solusinya X sama dengan pi per 4. Nah, ini sama ya, ini seperempat pi, ini seperempat pi. Jadi tulis sekali aja. Terus yang kedua, diperoleh 5pi per 4. Jadi solusi HP-nya kita punya yang seperempat pi sama 5pi per 4 gitu. Kita tinggal cari aja K, pilih K yang memenuhi gitu. Kalau masih bingung jangan sungkan bertanya ya. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min 60 derajat sama dengan sin 20 derajat, di mana X-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, berarti langsung kita ambil sudutnya, sama-sama sin, kita ambil sudutnya. X min 60 derajat sama dengan 20 derajat. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat kita kalikan dengan K. Nah, solusi yang pertama seperti ini bentuknya. Langsung tak tuliskan untuk solusi yang kedua. Berarti langsung X, langsung ambil sudutnya, min 60 derajat sama dengan, ini ambil sudutnya, tapi jangan lupa tulis 180 derajat min 20 derajat gitu. Jadi solusi jenis pertama, solusi jenis kedua. Jangan lupa juga ditambah 360 derajat dikalikan dengan K gitu. Nah, kita selesaikan satu persatu dulu. Ini sebenarnya sama ya, kirinya sama, yang kanan aja yang beda. Di sini 20 derajat, di sini 180 derajat min alfa, min 20 derajat. Jadi kayak gitu tadi semua. Ini langsung 50 derajat, ini langsung 180 derajat min 50 derajat. Perhatikan jenis pertama sama jenis kedua. Nah, kita lanjutkan, selesaikan satu persatu. Untuk jenis yang pertama, berarti X sama dengan, ini min 60, biar X sendirian, kan berarti kedua ruas wajib ditambah dengan 60 derajat gitu ya. Nah, kita harus belajar adil. Matematika mengajarkan keadilan.
Berarti 20 derajat tambah 60 derajat ditambah 360 derajat kalikan K. Ini kan 0. Berarti kita punya X-nya 20 tambah 60. Nah inilah kenapa sih dapat pindah ruas tambah 60, karena kayak gini tadi. Kedua ruas diperlakukan dengan cara yang sama. Ini 80 derajat tambah 360 derajat kalikan dengan K. Nah, karena X-nya itu diantara lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat, maka kita pilih K yang sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya 80 derajat ditambah 360 derajat kalikan 0. Berarti ini 0, berarti ketemulah 80 derajat. Kemudian untuk solusi jenis yang kedua, X min 60 derajat sama dengan 180 kurangi 20, berarti 160 derajat. Ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Ini sama seperti tadi, berarti biar ini 0 minus 60 derajat kan perlu ditambah dengan 60 derajat. Sama dengan 160 derajat plus 60 derajat. Sama nih. Ruas kiri tambah, ruas kanan juga tambah. Tapi kalau mau pindah ruas, yang udah paham langsung pindah ruas nggak apa-apa. Konsepnya awalnya dari sini gitu. Terus tambah 360 derajat kalikan dengan K. Ini ketemu 0, kita peroleh X-nya sama dengan ini 220 derajat ditambah 360 derajat kalikan K. Kita pilih K-nya yang sama dengan 0. Jadi K-nya bebas dipilih, yang penting bilangan bulat dan memenuhi interval yang ditanyakan. Berarti X-nya sama dengan 220 derajat ditambah 360 derajat kalikan 0. Diperoleh X-nya 220 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya X yang memenuhi adalah 80 derajat dan 220 derajat. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan sungkan ya di kolom komentar MS Team, WA, atau di kolom komentar YouTube. Nah, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Persamaan sinus yang berbentuk sin X sama dengan K. Nah, makanya tadi kita perlu tahu nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, karena kita akan punya persamaan sinus yang berbentuk sin X sama dengan K. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mengubah bentuk sin X sama dengan K menjadi sin X sama dengan sin alfa. Lalu ikut cara yang tadi, kita akan peroleh solusinya X sama dengan berapa. Dia punya dua jenis penyelesaian gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba contoh untuk persamaan sinus berbentuk sin X sama dengan K. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2 sin 2X min 15 derajat min 1 sama dengan 0. X-nya dari 0 sampai dengan 2pi atau 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita ubah dulu ya ke sin X sama dengan K ya. Ini karena akar 2 kali, berarti kali lawannya bagi. Atau pindah ruas dulu juga boleh min satunya. Berarti kita punya akar 2 sin 2X min 15 derajat sama dengan 1. Ini baru tak bagi dengan akar 2. Berarti diperoleh sin 2X min 15 derajat sama dengan 1 per akar 2. Ingat bahwa 1 per akar 2 itu bilangan irasional. Perlu kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Berarti 1 per akar 2 kali akar 2 itu 2 setengah akar 2. Berarti diperoleh bahwa sin 2X min 15 derajat sama dengan sin sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu sin berapa? Jelas bahwa sin 45 derajat itu setengah akar 2. Untuk itu perlu hafal nilai trigonometri pada sudut istimewa. Berarti kita punya sin 2X min 15 derajat sama dengan sin 45 derajat. Nah, kita punya sin X sama dengan K, lalu diubah jadi sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya kita kembali ke cara yang tadi gitu.
Sama-sama sin, kita ambil sudutnya. 2x min 15 derajat sama dengan 45 derajat. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Ini solusi jenis pertama. Nanti juga silahkan tulis solusi jenis yang kedua. Kira-kira solusi jenis kedua tak tulis ini deh. Berarti langsung ambil 2x min 15 derajat sama dengan, ini langsung ambil 180 derajat min 45 ya. 180 derajat min 45, jangan lupa tambahkan 360 derajat kalikan dengan K. Nah, kita selesaikan satu persatu. Berarti 2x sama dengan min 15. Pindah ke kanan juga boleh, mau ditambah ke kiri kanan juga boleh. Ini berarti kita punya 60 derajat ditambah 360 derajat kalikan K. Nah, ini 2x, berarti tak bagi dengan 2. 2x bagi 2 dapat x sama dengan 60 derajat bagi 2 itu 30 derajat ditambah ini 360 bagi 2 180 derajat kalikan dengan K gitu ya. Batas x-nya 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti kita pilih K-nya kalau sama dengan 0. Berarti kita punya X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat kalikan 0. Berarti 30 derajat. Ingat ya, K-nya boleh pilih sembarang. Min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang penting memenuhi interval ini. Lalu pilih K yang sama dengan 1. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat kalikan dengan 1. Berarti ini 180 tambahkan 30 berarti 210 derajat. 210 derajat masih dalam interval ini. Itu 2P itu 360 derajat ya. Nah, kalau K-nya 2 gimana? Kalau K-nya 2 berarti X ditambah 30 derajat plus 180 derajat kalikan 2. Ini aja udah 360 tambah 30 berarti kan sudah 390 derajat. Ini tidak memenuhi gitu. Jadi yang memenuhi pada solusi jenis pertama ada 2, yaitu 30 derajat sama 210 derajat. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua, solusi jenis yang kedua. Nah, kita selesaikan 2x min 15 derajat, berarti min 15 pindah ruas boleh. 2x min 15 nanti pindah ruas. 180 kurangi 45, 135 ditambah 360 derajat kalikan K. Berarti kita punya 2x sama dengan 135 ditambah 15 derajat tambah 360 derajat kalikan K. Ini berarti 2x sama dengan ini 150 derajat ditambah 360 derajat kalikan K. Tapi kita maunya hanya X aja. Berarti kedua ruas dibagi 2. Ketemulah X-nya sama dengan 150 bagi 2 itu 75 derajat ditambah 180 derajat kalikan K. Selanjutnya kita pilih K yang memenuhi sampai di interval ini. Berarti kan kita pertama pilih K-nya yang sama dengan 0. Berarti tadi K sama dengan 0, X-nya sama dengan 75 derajat tambah 180 derajat kalikan 0. Ketemulah 75 derajat. Benar ya? Oke. Lalu kita pilih K yang sama dengan 1. X-nya sama dengan 75 derajat tambah 180 derajat kali 1. Berarti 255 derajat. Nanti kalau pilih K yang sama dengan 2, dia udah melewati batas gitu. X sama dengan 75 derajat tambah 180 derajat kalikan 2. Ini berarti 360 tambah 75. Udah 435 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi untuk jenis yang kedua diperoleh 75 sama 255. Berarti himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang terkecil. Berarti 30, kemudian 75 derajat,
kemudian 210, kemudian 255 derajat. Begitu. Nah, kita lanjutkan pada soal terakhir ya. Katanya kan sering tuh saya dengar, lah nggak pernah dijelasin kok dikasih tugas gitu. Nah, ini saya jelaskan. Kemudian setelah saya jelaskan, saya beri tugas. Nanti deadline-nya nggak seperti semester lalu kok, deadline-nya nanti saya tambahi gitu ya. Jadi semangat mengerjakan. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Yuk kita bahas contoh soal yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan setengah. Untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Sebelum menyelesaikan ini kita harus ubah dulu ke sin 3x sama dengan sin berapa gitu ya. Nah, ingat bahwa sin 30 derajat sama dengan setengah gitu ya. Kita wajib hafal nilai trigonometri pada sudut istimewa. Berarti kita di sini bisa mengubah sin 3x sama dengan sin 30 derajat. Nah, ini sama-sama sin, kita ambil sudutnya untuk jenis solusi yang pertama. 3x sama dengan 30 derajat. Jangan lupa tambahkan 360 derajat kalikan K. Nah, untuk jenis yang kedua, 3x sama-sama ambil 3x, tapi ruas kanannya bukan 30 derajat lagi, tapi 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ditambah dengan 360 derajat kalikan dengan K. Yuk, kita selesaikan satu persatu. Mau di pause dulu untuk mencoba, lalu dicocokkan juga boleh, malah lebih bagus lagi. Mari kita coba. Nah, ini berarti karena kita maunya adalah X aja, kita bagi dengan 3. 3X bagi 3 itu X. Berarti 30 bagi 3, 10 derajat ditambah 360 bagi 3, 120 derajat dikalikan dengan K. Nah, kita pilih K-nya. Misal K-nya 0 nih, kita maunya 0 sampai 360 ya. Ini positif-positif, berarti kita ambil K yang positif. X-nya sama dengan 10 derajat ditambah 120 derajat kalikan 0, berarti ketemu 10 derajat. Kalau ambil K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 10 derajat tambah 120 kalikan 1. Ini 130 derajat. Masih masuk di interval yang ditanyakan, yang diinginkan. K-nya 2, ini juga masih masuk. 10 derajat tambah 120 derajat kalikan 2. Ini 240 tambahkan 10 berarti 250. Masih masuk di sini. Kalau kita ambil K-nya 3, ini udah nggak masuk. Nah, ini kan 360 tambahkan 10 370. Ini tidak memenuhi. Dari solusi jenis pertama kita peroleh 3 solusi. 1, 2, 3. Masih masuk di intervalnya. Lalu kita selesaikan yang kedua. Berarti 3x sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Lalu kita bagi dengan 3 karena kita hanya mau X-nya aja. Berarti X sama dengan 150 bagi 3. 50 derajat ditambah 360 bagi 3, 120 derajat kalikan dengan K. Kita pilih K-nya yang sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 50 derajat ditambah 120 derajat kalikan 0. Berarti diperoleh 50 derajat. Lalu kita pilih K yang sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 120 derajat kalikan 1. 50 tambah 120 berarti 170 derajat. Lalu kita pilih K yang sama dengan 2, X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 120 derajat kalikan 2. Ini berarti 50 tambah 240 ya. Ketemulah 290 derajat. Nanti kalau ambil K-nya sama dengan 3, akan diperoleh X-nya sama dengan, nggak ada di interval ini pokoknya. 120 kali 3 itu udah 360. 360 tambah 50 itu sudah
berapa? 360 tambah 50. 430 ya, udah banyak banget gitu. Jadi tidak memenuhi. Coba aja enggak apa-apa. 50 derajat tambah 120 derajat kalikan 3. Oh, maaf, 410. Udah mulai error. Nanti teliti ya, kalau ada yang salah diperbaiki lagi. Nah, ini kan tidak memenuhi. Kita pol akhirnya sampai 360. Jadi untuk solusi jenis kedua juga diperoleh 3 solusi. 1, 2, 3. Nah, HP-nya kita urutkan dari yang terkecil. 10 derajat, lalu 50 derajat, lalu 130 derajat, 170, 250, dan 290 derajat. HP-nya ada 6 nih. Yuk, ini udah contoh soal yang terakhir, soal dan pembahasan yang terakhir. Kalau masih bingung, jangan sungkan bertanya. Oke, gitu ya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai persamaan trigonometri, yaitu persamaan sinus yang berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Di mana persamaan sin X sama dengan sin alfa mempunyai dua jenis solusi. Solusi yang pertama, kita langsung ambil X sudut-sudutnya. Sin sama dengan sin, berarti ambil sudutnya X sama dengan alfa. Karena dia periodik, jangan lupa tambahkan 360 derajat dikalikan K. Ini kalau dia ditulis dalam derajat. Kalau ditulis dalam radian, berarti X sama dengan alfa ditambah dengan 2pi kalikan K. Ini solusi jenis yang pertama. Untuk jenis yang kedua, berarti langsung ambil. X-nya sama dengan 180 min alfa. Bedanya di sini. Jangan lupa tambahkan dengan 360 derajat kalikan K. Kalau ditulis dalam derajat. Sedangkan kalau ditulis dalam radian, berarti X sama dengan pi min alfa ditambah dengan 2pi kalikan K. Oke, cukup sekian. Oh ya, dengan K-nya bilangan bulat. Boleh dipilih sembarang asal memenuhi interval yang diinginkan. Boleh min 1, 0, 1, dan seterusnya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti kita bahas kembali kalau ada yang bingung. Jangan sungkan bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya tak jelaskan kok. Bingungnya di mana, yang penting tahu di situ. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.